aku Risma. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengenali lab Sisman. Apa sih Sisman itu? Sisman merupakan singkatan dari Sistem Manufaktur, salah satu laboratorium yang ada di teknik industri yang berfokus pada keilmuan sistem manufaktur. Yuk kenali lab Sisman. Ini dia Laboratorium Sistem Manufaktur Universitas Trunajaya, Madura. Yuk masuk! Yang pertama ada ruang dosen. Ruang dosen yang dimaksud yaitu dosen pengampu mata kuliah yang ada di Laboratorium Sistem Manufaktur. Dosen pengampu mata kuliah juga biasanya membantu jalannya perkuliahan dan praktikum serta merencanakan dan mengevaluasi kegiatan yang ada di Laboratorium Sistem Manufaktur. Nah, selanjutnya sekarang ini ada ruang asisten. Ruang asisten biasanya digunakan sebagai ruang belajar, ruang praktikum, ruang asistensi, dan ruang rapat evaluasi dan rapat bulanan. Nah, sekarang ada ruang gudang laboratorium. Yuk kita masuk. Ruang gudang laboratorium biasanya digunakan untuk menyimpan barang inventaris, peralatan dan peralatan laboratorium lainnya guna untuk menunjang kegiatan yang ada di Laboratorium Sistem Manufaktur. Nah, selanjutnya ada ruang mesin. Ruang mesin biasanya digunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan dan praktikum yang ada di teknik industri. Selain itu, ruang mesin juga menjadi sistem produksi. Nah, sistem produksi itu merupakan suatu kumpulan kegiatan atau elemen yang menjadi satu yang akan mencapai tujuan akhir. Nah, di ruang mesin sendiri ada banyak macam mesin yang berhubungan dengan Laboratorium Sistem Manufaktur. Yuk ikuti aku. Nah, teman-teman, jadi ini merupakan ruang mesin atau area produksi. Mesin-mesin yang ada di dalam sini merupakan alat produksi yang digunakan secara otomatis ataupun manual maupun kombinasi antara keduanya. Ruang mesin mencakup berbagai mesin produksi dan bahan baku produksi. Lalu jangan lupa APD-nya ya. Selanjutnya, aku akan jelasin sedikit mengenai mesin-mesin yang ada di Laboratorium Sistem Manufaktur. Nah, teman-teman tahu gak sih? Ini salah satu mesin yang ada di lab Sisman loh. Namanya mesin bubut. Proses bubut merupakan salah satu kegiatan yang ada pada keilmuan lab Sisman, yaitu proses manufaktur. Nah, selanjutnya ada mesin briket. Mesin briket sendiri memiliki outputan berupa arang yang berkualitas. Nah, untuk inputannya sendiri yaitu sampah organik seperti pelepah pisang, serabut kelapa, bonggol jagung, sekam, dan juga limbah kayu dan juga bahan-bahan organik lainnya. Nah, untuk outputannya sendiri yaitu arang yang berkualitas seperti ini nih.
ada mesin yang mengoperasikannya secara otomatis, yaitu menggunakan teknologi, yaitu mesin 3D printer. Untuk outputan yang dihasilkan biasanya sesuai dengan desain yang diinginkan. Nah, untuk membuat desainnya sendiri yaitu menggunakan software Inventor lalu dikonvert menggunakan software Reality. Nah, yang aku pegang kali ini merupakan salah satu outputan dari mesin 3D printer. Nah, untuk inputannya sendiri biasanya menggunakan bahan filament. Laboratorium Sistem Manufaktur juga menciptakan berbagai mesin yang diciptakan sendiri oleh Alexis Manuel. Nah, salah satunya yaitu mesin Headpress. Mesin Headpress sendiri memiliki 4 generasi. Untuk setiap generasinya memiliki keunikannya masing-masing. Nah, untuk inputan yang digunakan untuk mesin Headpress sendiri yaitu sampah plastik. Untuk outputannya sendiri yaitu seperti ini. Ini merupakan papan plastik yang dihasilkan oleh mesin Headpress yang bisa digunakan untuk sebagai bahan baku membuat kursi, meja, dan peralatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mesin Headpress yang ada di Laboratorium Sistem Manufaktur memiliki 4 generasi. Di setiap generasinya memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, untuk generasi yang pertama diciptakan pada tahun 2017 yang memakai press dongkrak dan memiliki hasil berbentuk kotak. Untuk generasi yang kedua diciptakan pada tahun 2018 dengan menggunakan hidrolik dan menghasilkan outputan yang tipis. Nah, untuk generasi yang ketiga diciptakan pada tahun 2018 dengan menggunakan model cetakan dan sistem kerjanya tetap sama dengan generasi-generasi yang sebelumnya dengan model pemanas include cetakan dan model cetakan cavity core. Untuk generasi yang keempat diciptakan pada tahun 2021 dengan model pemanas yang terpisah. Headpress sendiri sudah pernah mendapatkan apresiasi oleh Indonesia Packaging Recovery Organization pada saat kunjungan pusat lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Madura karena outputan yang diperoleh itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga pemanfaatan bahan bekas yaitu sampah plastik. Ergonomic Sysman Motion Capture atau yang biasa disebut alat SMOCA merupakan alat yang menggunakan sistem motion capture ergonomi, muskuloskeletal, biomekanik, dan fisiologi untuk membandingkan hasil model postur kerja SMOCA secara manual atau matematis. Awal mula pembuatan alat SMOCA dilakukan pada tahun 2016 dengan penelitian pertama pengukuran sudut 2D. Lalu penelitian kedua dilakukan pada tahun 2017 dengan melanjutkan dari penelitian sebelumnya tentang pengukuran sudut 3D. Selanjutnya, studi yang ketiga yang dilakukan pada tahun 2018 telah mengubah generasi SMOCA versi kedua dalam hal perbandingan kinerja atau membandingkan waktu dan tingkat keberhasilan alat SMOCA. Lanjut ke studi yang keempat pada tahun 2019 tentang pengembangan GUI atau grafik antarmuka pengguna dan akan menguji alat SMOCA versi 2B dengan objek secara langsung. Selanjutnya, studi yang kelima atau studi yang terakhir banyak perubahan yang dikembangkan dan diganti namanya menjadi SMOCA versi 3 yang termasuk penambahan sensor ke-13 modul yang menjangkau seluruh bodi dan mengganti sensor 6050 MPU. Selain itu, Laboratorium Sistem Manufaktur juga memiliki keilmuan entrepreneur yang mana banyak produk-produk usaha yang dihasilkan langsung oleh Laboratorium Sistem Manufaktur. Produk usaha yang dihasilkan merupakan salah satu capaian prestasi yang sudah didanai oleh Dikti, seperti kegiatan PKM, KBMI, P2MW, dan Pra-Startup. Produk yang dimaksud yaitu seperti produk mainan, gantungan kunci, lampu, sound, bebek kampus, kerupuk pulor, kerupuk cakalang, sandal Cisco, Jan Visco, dan masih banyak lagi.
Nah, sekarang lanjut ke pengenalan asisten laboratorium sistem manufaktur. Nah, pada penasaran bukan siapa saja asisten-asisten yang ada di laboratorium sistem manufaktur? Jika penasaran, tetap simak video ini ya. Check it out! Laboratorium Sistem Manufaktur dikelola oleh jajaran dosen teknik industri dan juga dibantu oleh laboran. Dan juga dibantu dengan teman-teman asisten laboratorium sistem manufaktur yang terbagi dalam beberapa divisi. BPH atau Badan Pengurus Harian bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh kinerja asisten termasuk koordinasi, administrasi, dan keuangan laboratorium sistem manufaktur. Divisi Inventory merupakan divisi yang bertanggung jawab atas pengadaan atau persediaan barang dan penyimpanan barang yang ada pada laboratorium sistem manufaktur. Divisi Maintenance merupakan divisi yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan alat dan mesin produksi yang ada pada laboratorium sistem manufaktur. Divisi R&D atau Research and Development merupakan divisi yang bertanggung jawab atas pengembangan SDM laboratorium dan pengembangan penelitian untuk menjembatani aspirasi seluruh asisten laboratorium sistem manufaktur. Divisi Administrasi merupakan divisi yang bertanggung jawab atas pengecekan dan pendataan data maupun berkas file yang ada pada laboratorium sistem manufaktur. Divisi IPR atau Information and Public Relation merupakan divisi yang bertanggung jawab atas penyampaian informasi dan mengelola media sosial laboratorium serta menjaga hubungan baik internal maupun eksternal laboratorium sistem manufaktur. Divisi Kewirausahaan merupakan divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan pengembangan kreativitas yang ada pada laboratorium sistem manufaktur. Nah, udah dulu ya perkenalan terkait Laboratorium Sistem Manufaktur Universitas Trunajaya Madura. Gimana? Seru bukan?